Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Usman, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis YIN Sultan Amai Gorontalo, akan menjelaskan tentang hukum jual beli terlarang, sekaligus memenuhi tugas mata kuliah Hadis Akam yang diampuh oleh Ustadz Muhammad Rifian Panigoro SUD MA. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi, perdagangan ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu, bahkan sebelum datangnya Islam. Dalam ajaran Islam, kegiatan jual beli termasuk dalam ranah muamalah yang diatur secara rinci agar tercipta keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam ekonomi umat. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan mengecam segala bentuk kecurangan, sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat Muslim tentang perdagangan yang menyembunyikan makanan palsu akibat terkena hujan. Rasulullah mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk penipuan yang tidak mencerminkan keislaman sejati. Dari sini jelas bahwa Islam melarang keras segala praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan ketidakadilan, serta menetapkan standar moral yang tinggi dalam aktivitas ekonomi umat. Dan selanjutnya teman-teman, ada beberapa atau berbagai macam jenis jual beli barang dalam Islam yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah jual beli yang mengandung gharar. Jadi teman-teman, gharar itu yaitu ketidakjelasan atau spekulasi. Dan secara bahasa, gharar itu berarti ketidakpastian. Dan dalam konteks muamalah, istilah ini merujuk pada transaksi yang objek, harga, atau waktu penyerahan tidak jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang praktik semacam ini, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli dengan sistem al-hasol dan jual beli yang mengandung gharar. Nah, contoh nyata gharar adalah menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih terbang, di mana barang belum jelas keberadaannya dan sulit dipastikan kondisinya saat transaksi dilakukan. Dan ulama seperti Mustafa Al-Zarqo menjelaskan bahwa gharar menyerupai perjudian karena besar kemungkinan barangnya tidak ada atau tidak bisa diserahkan. Dan larangan ini menunjukkan komitmen Islam dalam melindungi hak dan keadilan bagi semua pihak dalam perdagangan, agar tidak ada yang dirugikan akibat ketidakjelasan yang disengaja atau spekulasi berlebihan. Dan selanjutnya teman-teman, ada jual beli najasi. Nah, najasi adalah bentuk kecurangan dalam jual beli yang dilakukan dengan berpura-pura menawar barang agar harganya naik, padahal tidak ada niat untuk membeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang praktik ini. Sebagaimana sabdanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara najasi atau menambah harga untuk menipu pembeli. Nah, contohnya dapat ditemukan dalam lelang online, di mana seseorang yang menaikkan penawaran secara sengaja tanpa niat membeli, agar pembeli lain terdorong menawar lebih tinggi karena mengira barang tersebut banyak diminati. Dan perilaku ini menciptakan ilusi permintaan palsu sehingga pembeli sungguh dirugikan. Dan para ulama seperti Imam Al-Rafi'i dan Ibnu Qudamah dan menyatakan bahwa najasi haram karena mengandung unsur penipuan atau qadiah dan penyesatan atau takrir. Meski begitu, mayoritas ulama tetap menganggap akad jual belinya sah
tetapi pelaku najasi berdosa karena melakukan tindakan curang yang bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Islam. Dan selanjutnya teman-teman, jual beli dengan barang haram. Dalam Islam secara tegas melarang jual beli barang yang haram seperti khamar, itu minuman keras, bangkai, babi dan patung. Dan larangan ini disampaikan Rasulullah dalam sabdanya saat menaklukkan Mekah. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai babi dan arka. Nah, sebagai contohnya, yaitu seseorang yang menjual minuman keras secara daring dengan alasan koleksi tetap termasuk dalam praktik yang diharapkan karena objek transaksinya adalah khamar. Dan Islam tidak hanya mengharamkan konsumsi barang haram, tetapi juga seluruh bentuk transaksi yang terlibat di dalamnya, seperti menjual, membeli, mengantar, atau menerima keuntungannya. Dan larangan ini bertujuan untuk menjaga moral, kesehatan, dan tatanan sosial umat. Dan ulama kontemporer menegaskan bahwa transaksi atas barang haram tidak sah dalam pandangan syariat karena selain merusak individu, ia juga memberi peluang bagi masyarakat untuk terbiasa dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu jual beli yang mengandung riba. Nah, riba adalah tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Terbagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Rasulullah melaknat semua pihak yang terlibat dalam riba, baik pelaku, pemberi, pencatat, maupun saksinya. Contohnya teman-teman, seseorang rentenir meminjamkan uang 10 juta dengan syarat kembali 12 juta. Nah, tambahan tersebut tergolong riba nasi'ah dan tetap haram meskipun ada kesepakatan. Dan ulama kontemporer menyamakan praktik ini dengan bunga bank konvensional yang menindas dan memperparah ketimpangan ekonomi. Dan selanjutnya teman-teman, ada jual beli dengan sumpah palsu. Nah, maksudnya apa teman-teman? Yaitu menggunakan sumpah palsu untuk melariskan dagangan adalah yang dilarang dalam Islam karena merusak nilai kejujuran dan merugikan keberkahan dalam usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumpah itu malah melariskan barang dan menghilangkan berkah. Contohnya teman-teman, seorang pedagang yang berkata, demi Allah, ini barang impor asli Korea dan stok terakhir. Padahal dia tahu barang itu barang lokal dan masih banyak tersimpan dan telah melakukan kebohongan yang dibungkus dengan sumpah. Meskipun sumpah seperti ini bisa menarik minat pembeli dalam jangka pendek, namun dampaknya adalah hilangnya keberkahan dalam rezeki dan runtuhnya kepercayaan dalam rangka panjang. Dan ulama kontemporer menegaskan bahwa selain menghapus keberkahan, sumpah palsu juga merusak integritas moral dan meruntuhkan fondasi kepercayaan yang sangat penting dalam perdagangan Islam.
Jadi demikian pula dalam hal goror teman-teman, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung goror terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Namun beliau sendiri pernah melakukan transaksi tanpa detail yang lengkap dalam suasana saling percaya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa goror yang diharamkan adalah goror besar, yaitu goror fahish, yang dapat menimbulkan sengketa dan merugikan. Sementara goror ringan, yaitu goror yashir, yang dibolehkan jika tidak mempengaruhi kerelaan kedua pihak dalam soal sumpah dagang. Hadis menyebutkan bahwa sumpah melariskan barang tetapi menghapus keberkahan. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah sumpah yang bersifat manipulatif atau palsu. Jika sumpah dilakukan secara jujur untuk menjelaskan keadaan barang tersebut, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Dari sini tampak bahwa apa yang terlihat sebagai kontradiksi justru mencerminkan keluasan syariat dalam menimbang konteks dan dampak sosial, sekaligus menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Dan selanjutnya teman-teman, ada kaidah usul fikih yang berkaitan dengan hukum jual beli terlarang ini. Nah, dalam menetapkan hukum jual beli barang terlarang, itu tidak cukup hanya berpijak pada teks hadis secara literal. Nah, Islam menyediakan perangkat metodologis berupa usul fikih untuk memahami dan menerapkan nas secara kontekstual dan bijak. Salah satu kaidah penting adalah al-aslu fil mu'amalat al-ibaha hatta yadulla ad-dalil ala at-tahrim. Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka jual beli menjadi haram jika terdapat dalil syar'i yang melarang objek transaksinya, seperti khamar, bangkai, atau babi. Dan kaidah lainnya teman-teman ada maharrama akhdahu harrama a'la'ahu. Apa yang haram diambil, haram pula diberikan. Menegaskan bahwa barang haram tidak boleh masuk ke dalam transaksi ekonomi, baik dijual maupun sekedar diberikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa keharaman suatu barang mencakup seluruh bentuk pemanfaatannya. Demikian pula kaidah al-dararu yuzalu, yaitu bahaya harus dihilangkan. Itu digunakan untuk melarang transaksi yang merusak fisik, moral, atau sosial seperti narkoba dan pornografi. Dan terakhir ada kaidah Sat al-Dhari'ah, yaitu menutupi jalan menuju kerusakan, yaitu menjadi dasar pelarangan terhadap aktivitas yang secara tidak langsung mendukung peredaran barang haram, seperti menjadi perantara atau kurir. Dan dengan kaidah-kaidah ini, hukum Islam tidak hanya melarang secara teks, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan tujuan syariat maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan ini menunjukkan bahwa pelajaran jual beli barang haram bukan semata-mata simbolik, melainkan bertujuan melindungi kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dan selanjutnya teman-teman, ada analisis fenomena jual beli terlarang. Nah, fenomena jual beli barang terlarang terus berlangsung di era modern, terutama karena luasnya akses digital dan lemahnya pengawasan. Praktik seperti penjualan narkoba, produk bajakan, dan transaksi berbasis penipuan seperti sumpah palsu dan testimoni rekayasa
merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip syariat. Salah satu kasus paling merusak adalah perdagangan narkotika yang menurut data BNN mencapai nilai transaksi 80 triliun per tahun dan menyebabkan ribuan kematian. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam peredaran khamar dan zat yang memabukkan. Selain itu, praktik sumpah palsu dalam promosi dagang, khususnya secara daring, juga menjadi bentuk kecurangan yang menghapus keberkahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi menekankan bahwa jual beli dalam Islam bukan sekedar pertukaran barang, tapi merupakan aktivitas moral dan sosial. Dan ia menyoroti pentingnya prinsip Sad al-Dzariyah, yaitu menutup jalan kerusakan, dan tahqiq al-masalih, yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa pasar gelap merusak daya saing UMKM halal dan menciptakan ekonomi bayangan yang tidak sehat. Oleh karena itu, solusi atas fenomena ini tidak cukup hanya pada aspek hukum, tetapi juga melalui edukasi etika bisnis Islam di masyarakat dan peran aktif lembaga agama, media, serta kebijakan negara dalam mengontrol aktivitas digital. Dengan pendekatan holistik berbasis maqasid syariah, Islam mengarahkan jual beli terlarang demi menjaga moral, jiwa, dan stabilitas ekonomi umat secara menyeluruh.